menyusun kebijakan, menimbang, memuat pokok pikiran. Dari mana ya? Mengingat, memuat kewenangan dan peraturan perundangan. Boleh asal pasang aja. Simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-48 yang akan membahas tentang penyusunan dokumen kebijakan. Video ini merupakan hal yang relatif baru bagi FKTP. Pembahasan tentang penyusunan dokumen kebijakan merupakan pembahasan cara penyusunan dokumen yang pertama. Kebijakan adalah peraturan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala FKTP yang merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman atau panduan dan standar operasional prosedur atau SOP yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Penyusunan peraturan atau surat keputusan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan menteri, dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Peraturan garing surat keputusan Kepala FKTP dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam keputusan tersebut atau merupakan lampiran dari peraturan atau keputusan. Sobat sehat, sekarang kita akan membahas hal yang baru ini ya, dengan istilah hukum. Yuk, kita bahas satu persatu. Tidak kenal maka tak sayang. Format peraturan atau surat keputusan disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku atau dapat disusun sebagai berikut, meliputi 7 hal. Antara lain, pembukaan, konsideran, diktum, batang tubuh, kaki, penandatanganan, dan lampiran peraturan atau surat keputusan. Kita akan bahas yang pertama, pembukaan. Pembukaan ditulis dengan huruf kapital. A. Kebijakan adalah peraturan atau keputusan kepala. Sebutkan nama FKTP. B. Nomor ditulis sesuai sistem penomoran di FKTP. C. Judul ditulis judul peraturan keputusan tentang titik-titik-titik ya. Kemudian D. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. E. Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin, diakhiri dengan tanda koma. Kemudian yang kedua, konsideran, meliputi A. Menimbang. Menimbang memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Sebagai catatan, sobat sehat bisa melihat pokok-pokok pikiran ini di standar dan kriteria pada standar dan instrumen akreditasi di Permenkes 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Dan nanti kalau ada perubahan Permenkes tentang akreditasi, menimbang harus direview dengan melihat pokok pikiran dalam standar dan kriteria Permenkes yang baru. Selanjutnya yang kedua, huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik 2 dan diletakkan di bagian kiri. Ketiga,
konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil dan dimulai dengan kata bahwa, dengan B huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca, titik, koma. Kemudian B, mengingat. Yang pertama, disebutkan bahwa mengingat memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan peraturan atau surat keputusan tersebut. Kedua, peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Ketiga, kata mengingat diletakkan di bagian kiri sejajar kata menimbang. Keempat, konsideran yang merupakan peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hierarki tata perundangan dengan tahun yang terlebih awal disebut lebih dahulu, diawali dengan nomor 1, 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca, titik, koma. Catatan, perhatikan betul apakah ada peraturan perundangan yang sudah dicabut, yang baru, dan kesesuaian peraturan perundangan yang ditulis dalam menimbang dengan judul peraturan atau SK Kepala Puskesmas atau Kepala FKTP. Di masa pandemi ini, banyak sekali dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang harus dipatuhi. Sehingga mau tidak mau, SK atau peraturan Kepala Puskesmas dan Kepala FKTP harus direview. Ketiga, diktum. A. Diktum memutuskan ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital. B. Diktum menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan sejajar dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik, 2. C. Nama keputusan sesuai dengan judul keputusan atau kepala. Seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, titik. Keempat, batang tubuh. A. Batang tubuh memuat semua substansi peraturan atau surat keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum. Misalnya ke-1, titik 2, kedua, titik 2, dan seterusnya. B. Dicantumkan saat berlakunya peraturan atau surat keputusan. Perubahan, pembatalan, pencabutan, ketentuan, dan peraturan lainnya. Dan C. Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan atau surat keputusan dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan atau surat keputusan. Kelima, kaki. Kaki peraturan atau surat keputusan merupakan bagian akhir substansi yang memuat penandatanganan penerapan peraturan atau surat keputusan, perundangan, peraturan keputusan yang terdiri dari A. Tempat dan tanggal penetapan. B. Nama jabatan diakhiri dengan tanda koma, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani. Keenam, penandatanganan. Peraturan atau surat keputusan Kepala FKTP ditandatangani oleh Kepala FKTP. Ditulis nama tanpa gelar. 7. Lampiran peraturan atau surat keputusan terdiri dari A. Halaman pertama harus dicantumkan nomor dan judul peraturan atau surat keputusan. B. Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Kepala FKTP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen peraturan atau surat keputusan yaitu 1. Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala FKTP tetap berlaku meskipun terjadi pergantian Kepala FKTP hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan. 2. Kebijakan berupa peraturan pada batang tubuh tidak tertulis sebagai diktum, tapi dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat pada peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku,
Kemudian Permendagri RI nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan lain-lain, atau pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 halaman 8 sampai dengan 9 dan lampiran 2 contoh SK pada halaman 43. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.